Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Saudara-saudara, sahabat Zikir Nafas Sadar Allah. Ya. Konsep menerima ini memang sangat ternyata ya luas ya. Baik. Nah, kadang-kadang kita harus tidak hanya menerima keadaan gitu, tapi harus menerima juga apa yang terjadi pada diri kita. Nah, saya banyak menemui seringkali terjadi kondisi stres, ya, kondisi stres, ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurian dari Malaysia, alhamdulillah bisa bisa mengikuti live streaming saya ini spontan aja. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu pertama mungkin kita stres karena keadaan ya, stres karena pekerjaan, stres karena keluarga, stres karena penyakit gitu. Tapi ketika stres itu sudah menimbulkan reaksi fisik dan reaksi psikis ya, reaksi kejiwaan, reaksi pikiran, reaksi perasaan, reaksi tubuh, itu stresornya bertambah. Ya, stresornya bertambah itu misalnya begini. Jadi karena saya terlalu memikirkan pekerjaan, banyaknya pekerjaan begitu, kemudian saya mengalami psikosomatis. Nah, psikosomatis itu sendiri itu bisa menimbulkan stresor tersendiri. Jadi stresornya bertambah. Maka dalam konsep menerima, kita ketika sudah terjadi tumpukan stresor, maka kita harus menerima dulu apa yang sedang kita alami. Misalnya ketika kita berhadapan dengan objek stres, misalnya kita berhadapan dengan pekerjaan kita stres, maka stresnya itu harus diterima dulu. Sebelum kita bisa menerima pekerjaan itu, kita harus menerima stresnya dulu. Ya. Misalnya lah ketika saya punya utang. Nah, ketika saya punya utang, sebelum saya menerima keadaan bahwa saya punya hutang, maka saya harus menerima stres yang saya alami karena banyak utang. Ya, ini merupakan satu tahap-tahap yang harus kita lewati, yang harus kita lalui ya. Baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya. Ini sehat selalu untuk Bapak Ibu yang online bersama kami. Oke. Ya. Nah, ini yang harus kita latih. Jadi di dalam kajian mindfulness zikir nafas bahwa takdir Allah itu ada dua ya. Takdir Allah itu meliputi eksternal, yaitu di luar diri kita, dan internal, yaitu apa yang terjadi pada diri kita. Nah, eksternal tadi saya contohkan misalnya tentang hutang, ya, masalah kehilangan pasangan, kehilangan orang yang dicintai, itu eksternal. Nah, Allah juga mentakdirkan apa yang terjadi pada tubuh kita. Misalnya pikiran kita jadi kacau, mungkin jadi kepikiran terus, emosi kita jadi tidak stabil. Nah, itu juga harus kita terima. Maka kita harus menerima dulu apa yang terjadi pada pikiran kita. Kita harus menerima dulu apa. Nah, itu harus kita sadari dulu. Kemudian kita terima. Baru kita menerima bahwa saya kehilangan pekerjaan, saya banyak hutang, saya kehilangan orang yang saya sayangi.
saya cintai. Nah itu baru, nanti akan lebih mudah. Nah, kebanyakan orang yang mengalami stres, itu menolak, tidak mau stres. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga proses, apa, proses penyembuhan itu lebih susah, ya. Bagaimana kita bisa sembuh dari stres kalau kita tidak menerima stres kan gitu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di luar diri kita kalau kita tidak menerima stres yang sedang melanda diri kita. Baik, ya. Hadir juga Bu Yani, ya dari Jakarta, ya Pak Izal di Makassar. Alhamdulillah bisa apa namanya hadir. Ya ini apa namanya tadi ada pemahaman bahwa penekanan bahwa kita harus menyadari kesedihan ini, menyadari dan menerima kesedihan. Beberapa jamaah japri saya, kok saya marah-marah dengan pasangan saya ya Pak. Kenapa? Karena efek dari DN. Bukan. Jadi kalau marah-marah dengan pasangan ya disadari. Baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya, singkat saja. Baik, Bapak Ibu. Jadi intinya itu, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini sedang mengalami sesuatu di dalam perasaan dan pikiran kita. Setelah menyadari kemudian kita terima. Baik, saya kira gitu ya. Singkat ya. Padat nanti akan kita buat video-video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Puan Nurian, Pak Andi, Bu Yani, dan Pak Izal. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.